digital itu seperti proses jual beli yang dilakukan secara online melalui platform digital, baik itu website, aplikasi maupun platform pasar seperti marketplace. Kayak contohnya kalau sekarang Shopee ya, Tokopedia, banyak hal lainnya, Lalu yang kedua ada pembayaran elektronik. Kayak pembayarannya itu dapat dilakukan secara online ya, atau melalui berbagai metode kayak kartu kredit, dompet digital, transfer bank, atau sistem pembayaran lainnya. Lalu yang ketiga ada pengiriman dan logistik. E-commerce melibatkan pengaturan logistik untuk pengiriman barang kepada konsumen yang seringkali dilakukan oleh kurir atau pihak ketiga, seperti sistem pengiriman khusus. Kan kalau misalnya kita beli barang juga ya, itu pasti dikirim dari misalkan JNT atau enggak JNE ya. Jadi udah ada gitu pihak ketiganya untuk melakukan pengiriman barang kepada alamat yang dituju. Lalu yang keempat ada kemudahan berbelanja. E-commerce ini tuh emang membuat konsumen tuh melakukan pembelian tuh dengan mudah ya, karena dapat dilakukan di mana saja secara online. Terus dapat dilakukan juga 24/7 ya, kita bisa ya check out barang itu sesuai yang kita mau kapanpun dan dimanapun. Lalu yang terakhir ada variasi produk ya. Berbagai produk dan layanan dapat ditawarkan secara online, baik dari barang fisik hingga produk digital. Jadi kalau menciptakan banyak pilihan ya. Bisa jadi emang sekarang juga yang dijual online juga udah banyak, mau baju, alat rumah tangga juga yang itu udah banyak. Jadi udah nggak aneh lah kalau misalkan online itu emang mempermudah kita untuk berbelanja. Kalau yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan e-commerce ya. Kelebihannya itu dapat mudah diakses 24/7, jangkauan pasar digitalnya juga banyak, itu luas, biaya operasionalnya itu terhitung murah ya. Kalau untuk kelebihannya itu, terus kekurangannya itu jadi kita kurang interaksi fisik atau secara langsung ya dengan penjual dan pembeli. Terus kita juga gak bisa melihat si barang itu secara langsung, karena ya secara online itu kan kita jadi cuma ngandelin picture, terus kadang juga itu nggak sesuai sama apa yang emang yang di picture-nya kadang nggak sesuai gitu kan si barangnya. Lalu tantangan dalam e-commerce itu biasanya melibatkan isu regulasi atau integritas data. Integritas data itu kayak biasanya ada tuh data kita tuh kayak kesebar, data informasi kita tuh kesebar. Kayak soalnya kan kalau misalnya kita beli di online itu kan kita ngerinciin tuh alamat rumah kita secara detail, terus itu juga nomor telepon, nomor rumah. Jadi itu sih kadang tantangan yang harus dihadapi itu emang takutnya terjadi kebocoran identitas si pembelinya. Lalu yang selanjutnya ada regulasi hukum dan kebijakan. Terus ada nih undang-undang yang mengatur e-commerce, kayak hukum perdata mengatur aspek kontrak, hak dan kewajiban pihak terlibat, serta penyelesaian sengketa melalui mekanisme perdata. Jadi kayak maksudnya kalau misalkan kita udah di transaksi online jual beli itu kan biasanya pihak penjual dan pembeli juga setuju ya. Kayak misalkan barangnya tidak sesuai, kita tuh unboxingnya tuh harus sambil di video nih untuk bukti kalau misalkan emang barang itu tuh nggak sesuai. Biasanya kayak gitu. Terus ada hukum pidananya ya. Hukum pidananya itu berfungsi untuk menghukum kejahatan cyber seperti penipuan, hacking, pencurian identitas yang terkait dengan transaksi online. Kayak tadi kan banyak banget yang memang menjadikan si transaksi e-commerce itu sebagai sarana kejahatan ya, kayak penipuan, hacking juga bisa. Terus yang tadi sudah dijelaskan juga seperti pencurian identitas ya. Soalnya kan kita emang cantumin lengkap banget untuk alamat, nomor HP. Setiap kita beli transaksi online itu pasti nyantumin alamat yang lengkap gitu. Lalu yang terakhir ada perlindungan data pribadi. Regulasi ini melindungi hak konsumen e-commerce terhadap praktik bisnis yang merugikan, menjamin keamanan transaksi, dan memberikan jaminan produk. Jadi kan kalau misalnya kayak tadi tuh, kalau misalnya produk yang dikirimin sama jualnya yang salah tuh, kalau misalnya kita udah unboxing dan video tuh itu bisa diretur di
ibaratnya bisa dikembalikan ke penjualnya karena memang pihak sana yang salah. Jadi makanya si penjual juga bisa memberikan jaminan produk kalau misalkan buktinya juga jelas tertera tuh ada gitu. Lalu yang selanjutnya ada aspek kontrak dalam e-commerce dan kriteria kontrak elektronik. Yang pertama itu ada validasi kontrak ya. Untuk validasi kontrak ini elektronik harus memiliki persetujuan kedua belah pihak, di mana itu penjual dan pembeli itu harus sama-sama setuju ya dengan objek yang jelas dan harus mematuhi regulasi hukum yang berlaku. Kayak tadi contohnya kayak pembelian barang itu juga harus antara persetujuan kedua belah pihak ya. Lalu yang kedua ada implementasi tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik memastikan integritas dokumen digital berfungsi syarat yang sah dalam transaksi hukum perdata ya. Sebenarnya kalau misalnya udah di atas kertas tuh emang udah nggak bisa diganggu juga ya. Lalu yang selanjutnya ada syarat dan ketentuan dalam e-commerce. Yang pertama itu hak dan kewajiban penjual dan pembeli. Kayak penjual itu harus menyediakan informasi produk yang akurat ya. Sementara pembeli juga wajib melakukan pembayaran yang sah. Keduanya terikat dalam kontrak yang disepakati. Penjual harus menyediakan informasi produk yang akurat tuh maksud di sini tuh kayak jadi emang real adanya tuh seperti itu, foto barangnya itu sesuai dengan adanya tuh seperti apa. Terus pembeli wajib melakukan pembayaran yang satu paymentnya harus jelas ya. Kadang kan sekarang di transaksi e-commerce seperti contohnya platform Shopee itu mereka tuh menyediakan banyak pembayaran, contohnya itu seperti bisa bayar di tempat ya, transfer bank. Banyak sih sebetulnya untuk pembayaran produk ini bisa lewat mana aja gitu. Lalu yang kedua ada kebijakan pengembalian produk. Ini atau bisa disebut return tadi ya. Pengembalian produk harus mengacu pada kebijakan yang adil, termasuk jangka waktu pengembalian, kondisi produk, dan hak konsumen untuk mengembalikan dana. Jadi yang maksud di sini tuh kalau misalkan produknya nggak sesuai ya, kayak misalkan item nih terus tiba-tiba dikirim sama si penjualnya warna abu, itu kan jelas kita bisa komplain ya atau melakukan pengembalian barang. Terus kalau misalkan dari size kita misalkan pesen ukuran XL nih ternyata datangnya ukuran L, itu juga bisa ditukar. Tapi dengan syarat, biasanya ada syaratnya dulu, kayak harus di-feel di unboxing si produknya. Jadi itu nanti kedua belah pihak juga bakal setuju dalam peraturan barang ini. Lalu yang selanjutnya ada perlindungan konsumen. Konsumen dalam transaksi e-commerce yang pertama itu mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi dan jaminan yang dijanjikan. Lalu yang kedua tuh mendapatkan kompensasi ganti rugi. Lalu yang ketiga tuh mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Lalu yang terakhir mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi. Lalu yang selanjutnya pajak dan e-commerce. Pajak itu biasanya di e-commerce juga, transaksi e-commerce juga pasti ada pajaknya ya. Yang pertama itu kan keuangan ya di nomor 210 tuh. Jadi e-commerce itu mengatur pajak penjualan dalam platform e-commerce, PPN atas barang dan jasa yang dijual secara online. Ini tuh berfungsi sebagai perantara yang wajib menetapkan pajak baik penjual domestik ataupun internasional yang menjual di pasar Indonesia. Maka dapat disimpulkan ya bahwa regulasi e-commerce menciptakan dasar hukum yang memastikan kelancaran, keamanan, dan keadilan dalam transaksi digital. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan antara konsumen dan pelaku bisnis dalam perdagangan elektronik. Nah, ada yang mau bertanya terkait hukum transaksi e-commerce ini? Nama Daras, FM 114. Tadi kan nyeritain tentang e-commerce ya, transaksi. Ya, dalam transaksi e-commerce ada beberapa aspek apa aja? Langsung dijawab aja ya. Aspek yang pertama itu ada aspek keamanan atau privacy ya. Lalu yang kedua itu ada aspek legalitas. Lalu yang terakhir ada aspek layanan pelanggan. Nama saya Emel Kamila dari MPM 03. Saya ingin bertanya, kan ada beberapa aspek nih untuk perlindungan
teknologi telah merubah daya beli masyarakat kini menjadi lebih mudah dan efisien. Salah satunya dikenal dengan istilah e-commerce. E-commerce sendiri adalah electronic commerce. Transaction adalah jenis mekanisme dagang antara penjual dan pembeli dalam menyediakan barang atau jasa tanpa bertemu langsung atau bertatap muka, tetapi hanya melalui media internet. Lalu saya akan menjelaskan mengenai apa itu e-commerce. Secara sederhana, e-commerce diartikan sebagai transaksi elektronik yang dimana transaksi dagang antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang dan jasa tanpa bertemu fisik atau bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli, tetapi hanya melalui media internet dengan teknologi jaringan www, database, email, sistem pengiriman barang, dan alat pembayaran. Nah, lalu saya akan menjelaskan mengenai aspek hukum dalam transaksi e-commerce. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik tanpa dihadiri para pihak yang melakukan transaksi. Ada beberapa aspek hukum e-commerce diantaranya sebagai berikut. Perlindungan data pribadi. Hukum e-commerce harus menjamin perlindungan data pribadi pengguna, termasuk pedoman perlindungan data sensitif, dan perlindungan terhadap ancaman keamanan data. Salah satu contohnya data KTP, data nomor handphone, alamat, semuanya itu harus dilindungi secara aspek hukum dalam e-commerce tersebut. Lalu hak milik intelektual. Dalam e-commerce, hukum intelektual sendiri adalah hak HI yang terkait dengan produk atau jasa yang ditawarkan seperti hak cipta, merek dagang, desain industri, dan paten. Dan di sini biasanya produk itu tidak boleh asal ditiru gitu ya. Kalau misalkan ditiru itu ada beberapa undang-undangnya gitu, baik itu desain produk dan beberapa produk yang ditiru itu biasanya ada hak juga untuk dilindungi tentang mereknya dan desainnya, ada hak merek paten sendiri. Lalu perlindungan konsumen. Hukum e-commerce harus melindungi konsumen dari praktek bisnis yang etis, penipuan, penjualan produk yang cacat. Jadi di sini konsumen itu harus dilindungi ya, baik dari segi barang yang tidak layak untuk dijual atau cacat itu bisa di-refund biasanya, dan untuk penipuan juga kita sebaiknya melapor kepada platform e-commerce. Lalu perpajakan. Hukum e-commerce sendiri mengatur kewajiban pajak untuk belanja online. Di Indonesia sendiri perpajakan ini sangat berlaku ya, baik jual beli secara online, baik jual beli secara fisik, semua itu berhak dikenai pajak. Lalu keamanan dan privasi. Hukum e-commerce harus memastikan keamanan belanja online dan perlindungan data pengguna. Lalu keadilan persaingan. Hukum e-commerce harus mengatur persaingan yang adil dan mencegah praktek bisnis yang tidak adil. Contohnya di Indonesia ini banyak ya platform e-commerce ini, teman-teman, baik itu Shopee, Tokopedia, ada Gojek, ada Blibli, dan lain sebagainya. Lalu saya akan menjelaskan tentang pengaturan hukum dalam e-commerce. Transaksi e-commerce sendiri melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan. Artinya, apakah semua proses dilakukan secara online atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara online. Salah satu hukum dalam transaksi e-commerce diantaranya adalah perlindungan konsumen yang tertuang dalam UU PK pasal ayat 1. Disebutkan bahwa perlindungan konsumen sendiri adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen, serta UU ITE sendiri yang dibentuk pemerintah juga sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap berkembangnya transaksi elektronik. Lalu upaya hukum atau regulasi terkait e-commerce. Menilik pada perlindungan hukum yang sudah ada dalam transaksi e-commerce menunjukkan kesiapan pemerintah terhadap pesatnya pertumbuhan teknologi informasi menuju era digital dan semakin mempertegas masuknya manusia pada revolusi bisnis yang juga digital. Namun regulasi yang disebutkan belum mampu menjawab secara konkret pertanggungjawaban dan proteksi hukum konsumen, termasuk transaksinya dengan penjual temporal atau penjual melalui sistem elektronik yang melakukan transaksi sesekali. Lalu saya akan menjelaskan mengenai sanksi terhadap perlindungan konsumen ketika terjadi sengketa. Terkait dengan penyelesaian sengketa secara litigasi, ada beberapa penerapan sanksi yang dapat menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah sanksi pidana. Sanksi pidana ialah penerapan sanksi dalam perdagangan elektronik di platform e-commerce dapat merujuk pada ketentuan pidana pasal 62 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen
jadi kita itu semakin berkembangnya zaman dalam kemajuan teknologi, kita itu memang harus mengikuti ya tren saat ini. Tetapi kita juga harus secara bijak bagaimana menggunakan teknologi secara benar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Saya Noviani dengan NPM 013. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan apabila penjual tidak dapat menyelesaikan masalah dalam transaksi e-commerce? Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan dari Naila. Apabila penjual tidak dapat menyelesaikan masalah dalam transaksi e-commerce, berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan. Hubungi layanan pelanggan platform. Segera hubungi layanan pelanggan platform e-commerce yang digunakan. Biasanya mereka memiliki mekanisme penyelesaian sengketa antara pembeli dan penjual. Lalu kedua, gunakan fitur pengaduan atau penyelesaian sengketa. Banyaknya platform e-commerce sendiri memiliki fitur khusus untuk mengajukan pengaduan atau klaim. Gunakan fitur ini untuk melaporkan masalah. Ikuti prosedur yang disarankan, termasuk memberikan bukti terkait. Ketiga, periksa kebijakan pengembalian atau jaminan uang kembali. Tinjau kebijakan platform terkait pengembalian barang atau jaminan uang kembali. Pastikan klaim diajukan dalam batas waktu yang ditentukan. Keempat, lakukan negosiasi dengan penjual. Jika memungkinkan, coba negosiasi solusi dengan penjual secara langsung. Terkadang penjual bisa memberikan kompensasi berupa pengembalian dana, penggantian barang, atau solusi lain. Kelima, laporkan ke otoritas yang relevan. Jika masalah tidak terselesaikan melalui platform, laporkan ke lembaga perlindungan konsumen di negara Anda sendiri, seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di Indonesia. Mungkin hanya 5 poin aja yang saya jelaskan. Biasanya kita itu awalnya hanya menanyakan dulu terkait penipuan atau cacat barang gitu kepada platformnya sendiri. Biasanya itu mereka akan merespon secara otomatis dan dijawab. Mungkin ada jangka waktu untuk penyelesaiannya sendiri 2 sampai 3 hari biasanya gitu. Nah, kalau misalkan memang dalam 2-3 hari itu belum tindak lanjut, kita berhak untuk menanyakan kembali terkait solusi bagaimana penyelesaiannya tersebut. Dan bila belum ada respon sama sekali, memang kita harus segera melaporkan ke platform terkait atau ke badan terkait. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Oke, berarti kalau misalkan masih sama si penjualnya dia nggak bisa nyelesain, berarti kita ke pihak yang terkait tadi yang disebut ya. Iya, Kalau betul. misalkan pihak terkait juga tidak respon, kita bisa laporin ke pihak yang berwajib nggak ya soal kayak gitu? Oh, kalau menurut aku sih, kalau misalkan biasanya sih kan ada perlu waktu ya untuk menyelesaikan sengketa seperti ini tuh. Nah, biasanya mereka membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari biasanya platform itu. Nah, kalau misalkan sampai ke pihak terkait kita memang tidak ada respon, ya kita sebagai konsumen memang wajib
keamanan lainnya. Sekian jawaban dari saya. Apa udah cukup? Cukup. Iya, baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya mengenai aspek hukum dalam transaksi e-commerce. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Tenuga dari kelas akuntansi B dengan nomor NPM belakang 075. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek hukum dalam transaksi e-commerce. Apa sih e-commerce itu? Di sini saya akan membahas tentang e-commerce dari pengantar e-commerce. Yang kedua, aspek hukum dalam e-commerce. Yang ketiga, upaya hukum atau regulasi terkait e-commerce. Yang keempat adalah pajak dalam transaksi e-commerce. Yang kelima adalah perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. Dimulai dari era digital ya, sangat berpengaruh besar dalam dunia perdagangan, terutama di masa ini. Kegiatan transaksi baik promosi atau pemasaran produk, barang dan jasa dapat disebut dengan istilah e-commerce. Maka dari itu diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumsi dalam transaksi e-commerce agar setiap konsumen memiliki kepastian hukum dalam melakukan transaksi e-commerce. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengantar e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah kegiatan bisnis dengan melakukan pertukaran data via internet di mana kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, dapat melakukan suatu transaksi barang dan jasa serta karakteristik e-commerce. E-commerce dibentuk sebagai perdagangan yang sangat fleksibel dan efisien dengan banyak manfaat bagi konsumen dan bisnis di mana maupun kapanpun. Di sini ada dua karakteristik, yaitu ada transaksi digital di mana proses penjual beli dilakukan secara online melalui platform digital, baik itu mau website, aplikasi maupun platform-platform yang lainnya. Yang kedua ada pembayaran elektronik, yaitu dilakukan secara elektronik berbagai metode seperti transfer bank dan sistem pembayaran lainnya. Yang ketiga ada pengiriman dan logistik, di mana melibatkan pengaturan logistik untuk pengiriman barang pada konsumen, seringkali dilakukan oleh kurir pihak ketiga dengan sistem pengiriman khusus. Untuk memudahkan berbelanja, konsumen dapat melakukan pembelian dengan mudah dari rumah atau di mana saja menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet. Variasinya berbagai produk dan layanan dapat ditawarkan secara online, dari barang fisik hingga produk digital, menciptakan banyak pilihan bagi konsumen dengan informasi-informasi yang dicantumkan oleh penjual, yang istilahnya lebih valid dengan informasi yang diberikan oleh penjual untuk upaya pemasaran dan dapat dilakukan oleh pembeli. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan e-commerce, yaitu kelebihannya adalah pelanggan dapat berbelanja kapan saja, di mana saja, tanpa batas operasional atau fisik. E-commerce menyediakan berbagai metode pembayaran yang mudah untuk konsumen. Kekurangannya adalah rentan terhadap pencurian, hacking, penyebaran data, biaya pengiriman dan waktu, kendala bagi konsumen, terutama untuk pembeli dan internasional. Tantangannya adalah kebocoran informasi pribadi seperti nomor kartu kredit atau data pribadi. Penjual dan pembeli dapat menjadi korban penipuan seperti pembayaran dengan kartu kredit curian atau bukti transaksi yang istilahnya bisa diedit-edit. Selanjutnya aspek hukum dalam e-commerce. Perlindungan e-commerce melindungi hak konsumen seperti hak yang mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang dijual dari penjual.
Perlindungan data dan privasi, pelanggan kepentingan pemasaran dan analisis harus dilakukan dengan persetujuan yang jelas, tentunya dengan peraturan perlindungan data seperti hukum ITE. E-commerce mengumpulkan data sensitif pelanggan seperti informasi pembayaran dan lain-lainnya. Kewajiban pajaknya harus mematuhi kewajiban pajak yang berlaku di wilayah tempat beroperasinya. Negara-negara tertentu mengenakan pajak penjualan atau pajak barang dan jasa seperti PPN. Tentunya itu berbeda-beda ya di negara-negara yang lain, di mana kita harus menyesuaikan dengan antara harga jual dan pajak. Hak kekayaan intelektual, perlindungan hak cipta untuk konten digital seperti foto produk, deskripsi, platform e-commerce, dan penyedia platform yang harus memastikan. Perjanjian elektroniknya antara lain adalah penjual dan pembeli dilakukan secara sah asalkan memenuhi persyaratan tertentu seperti adanya kesepakatan antara pembeli serta penjual yang jelas antara kedua belah pihak, baik secara tanda tangan digital maupun secara pembayaran yang sah. Upaya hukum atau regulasi terkait e-commerce di antara lainnya ada UU nomor 11 tahun 2008, yaitu informasi transaksi elektronik (ITE). Yang kedua ada Uni Eropanya, Direktif e-commerce yang mengatur tentang transaksi online dan hak-hak konsumen di seluruh negara Uni Eropa. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 27, yaitu perlindungan data pribadi, mengatur bagaimana data pribadi dikumpulkan. Yang keempat ada regulasi mengatur tentang penipuan seperti pembayaran dengan kartu kredit ceria, penipuan identitas dan penjualan barang palsu. Pajak dalam transaksi e-commerce yaitu adalah penyangkut berbagai jenis pajak dan bervariasi antara negara, produk, dan jenis transaksi. PPh dikenakan atas pendapatan yang diperoleh penjual dari transaksi e-commerce. PPN dikenakan setiap transaksi dijual belinya barang atau jasa yang melibatkan kenanya pajak yang akan dikenakan PPN. Perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. Di sini menjelaskan tentang bagaimana perlindungan konsumen terhadap transaksi e-commerce ini sangat penting dan memastikan keadilan serta kenyamanan pembeli terhadap transaksi. Yang kesatu adalah keamanan pembayaran. Yang kedua, kebijakan pengembalian produk. Yang ketiga, pencegahan penipuan. Dan keempat, perlindungan data pribadi. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Maka dapat disimpulkan, perkembangan e-commerce di Indonesia sangat penting dan dapat berkembang pesat dengan pengesahan berbagai regulasi transaksi e-commerce antara penjual dan pembeli, di mana dan kapan saja. Yaitu pentingnya e-commerce telah menjadi bagian integral dari perekonomian global. Sekian presentasi yang saya dapat jelaskan. Barangkali ada yang mau bertanya? Saya Daras, FF 114, izin bertanya, apakah informasi pembeli dijamin untuk rahasianya? Untuk transaksi e-commerce, pastinya penjual harus menjamin atas data kerahasiaannya. Kenapa jaminan kerahasiaan informasi pribadi itu dapat menjadi suatu potensi penjual dapat memasarkan produk yang dijualnya. Platform e-commerce dapat menjamin kerahasiaan dengan kebijakan privasi, yaitu menyediakan dokumen penjelasan bagaimana pengumpulan informasi data yang diberikan pembeli. Keamanan datanya menggunakan teknologi enkripsi seperti SSL untuk melindungi data pribadi selama proses transaksi. Yang ketiga ada batasan akses, yaitu hanya pihak berwenang di dalam platform yang dapat mengakses informasi pengguna. Ya, cukup.
Ada yang mau lagi bertanya? Saya ingin bertanya. Nama saya Nindin Carmela dengan NPM 037. Selain yang sudah disebutkan dijelaskan, apakah ada pasal tambahan untuk UU ITE perlindungan konsumen? Terima kasih. Selain yang sudah disebutkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang dijelaskan tadi di presentasi mengenai undang-undang, yaitu ada undang-undang ITE, yaitu pelaku usaha dapat menawarkan produk melalui sistem elektronik yang wajib menyediakan informasi yang benar dengan syarat kontrak pelaku usaha dan produk yang ditawarkan. Dan serta pasal 10, pelaku usaha dilarang menyebarkan informasi, menyesatkan atau memanipulasi konsumen. Ada pasal 27 ayat 3 yang melarang pencemaran nama baik atau penipuan melalui transaksi elektronik. Terus ada peraturan pemerintah yang mengenai pelaku usaha wajib mendaftarkan usahanya jika perdagangan barang dan jasa secara elektronik. Jadi dari kedua belah pihak yang berkaitan dengan e-commerce itu pasti ada aturannya, baik itu bagi pembeli maupun penjual. Jadi dijamin atas transaksi tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Sosianoga Putri Rahmatullah dengan NPM 4343/2023 114. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek hukum dalam transaksi e-commerce. Yang pertama adalah pengertian e-commerce. E-commerce transaction adalah proses jual beli barang, jasa atau transaksi hanya melalui media elektronik, terutama internet. Adanya e-commerce bukanlah sekedar suatu mekanisme penjualan barang atau jasa melalui medium internet, tetapi terhadap terjadinya sebuah transformasi bisnis yang mengubah cara pandang perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya. Teknologi saat ini layaknya pedang bermata dua. Dalam hal ini dapat membangun dan mengimplementasikan sebuah sistem e-commerce, namun di sisi lain hal ini juga menjadi sarana efektif dalam pembuatan melawan hukum. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama ada pengertian aspek hukum dalam transaksi e-commerce. Yang kedua, peraturan hukum dalam e-commerce. Yang ketiga, upaya hukum atau regulasi terhadap e-commerce. Yang keempat, sikap dalam menghadapi hukum dalam transaksi e-commerce. Yang pertama, pengertian aspek hukum dalam transaksi e-commerce. Aturan dan regulasi yang mengatur kegiatan jual beli online untuk melindungi semua pihak yang terlibat, baik penjual, pembeli maupun pihak ketiga. Aspek hukum ini penting untuk memastikan transaksi berjalan secara adil, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian ada peraturan hukum dalam e-commerce. Hukum dalam e-commerce adalah serangkaian aturan atau regulasi yang mengatur kegiatan perdagangan elektronik untuk menjamin keadilan, keamanan, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi online. Jadi, aspek hukum dalam transaksi e-commerce melibatkan berbagai aturan yang bertujuan untuk mengatur, melindungi, dan memfasilitasi transaksi elektronik. Dengan memahami dan menerapkan aspek hukum ini, pelaku e-commerce dapat menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, dan transparan. Kemudian ada peraturan hukum dalam e-commerce mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah landasan hukum utama dalam e-commerce, yaitu yang poin pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Kemudian poin kedua ada peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PPSTE), yaitu mengatur kewajiban penyelenggaraan sistem elektronik termasuk platform e-commerce. Poin ketiga ada Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), yaitu memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce, termasuk hak atas informasi yang benar dan mekanisme pengaduan.
administrasi, pencatatan, penggolongan, penyimpanan, dan layanan terhadap kewajiban dan hak wajib pajak yang dilakukan di kantor pajak maupun di kantor wajib pajak. Kemudian ada pencegah dan penanganan kejahatan siber, yaitu upaya untuk melindungi sistem komputer dari ancaman atau akses ilegal. Kemudian ada tujuan upaya hukum, melindungi konsumen, mendukung keamanan dan transparansi, menegakkan hak dan kewajiban pelaku usaha, mengatasi kejahatan elektronik. Kemudian ada sikap dalam menghadapi hukum dalam transaksi e-commerce. Menghadapi perubahan hukum dalam transaksi e-commerce memerlukan sikap yang bijak dan responsif dari berbagai pihak yang terlibat, baik itu pelaku usaha, konsumen maupun pemerintah. Kemudian selanjutnya ada yang pertama, sikap yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang pertama, meningkatkan kesadaran hukum, memilih platform yang terpercaya, kritis terhadap informasi, mencatat bukti transaksi. Yang kedua, ada sikap yang dibutuhkan oleh pelaku usaha, kayak memenuhi regulasi, mengutamakan transparansi, menjaga keamanan data pelanggan, menjaga reputasi. Yang ketiga, ada sikap yang dibutuhkan oleh pemerintah, yaitu memperkuat pengawasan, edukasi publik, pembaruan publik, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa. Kemudian ada sikap yang perlu diambil dalam menghadapi perubahan hukum dalam e-commerce. Yang pertama, ada peningkatan pemahaman dan kepatuhan hukum. Yang kedua, ada adaptasi teknologi dan sistem. Yang ketiga, ada proaktif dalam menjaga kepatuhan, fleksibilitas, dan kesiapan untuk beradaptasi. Kemudian penyelesaian sengketa secara bijaksana, mengutamakan transparansi dan etika, mengutamakan perlindungan data pribadi dan kolaborasi antar pemerintah dan sektor swasta. Jadi kesimpulannya bahwa hukum berperan sebagai kerangka kerja yang mengatur, melindungi, dan memberikan kepastian kepada semua pihak yang terlibat dalam aktivitas perdagangan elektronik. Terima kasih. Ini saja yang bisa saya jelaskan. Ada yang ingin bertanya? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana pemerintah mendukung transaksi e-commerce yang ada di Indonesia, yaitu mendukung perkembangan transaksi e-commerce melalui berbagai kebijakan, regulasi, dan infrastruktur untuk menciptakan ekosistem yang aman, efisien, dan inklusif. Jadi ada poin-poinnya. Yang pertama ada regulasi dan kebijakan. Yang poinnya yang pertama, peraturan khusus tentang e-commerce. Yang kedua, ada pajak untuk pelaku e-commerce, yaitu memberlakukan pajak untuk pelaku usaha e-commerce agar bersaing secara adil dan bisnis konversial. Yang kedua, pembangunan infrastruktur digital, yaitu proyek Palaparing menghubungkan seluruh wilayah Indonesia dengan internet cepat untuk mendukung transaksi online. Kemudian peningkatan akses internet, memberikan subsidi internet di daerah terpencil untuk mendorong partisipasi UMKM lokal. Kemudian yang ketiga ada dukungan bagi UMKM, yaitu program Go Digital, membantu UMKM masuk ke platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak.
yang tidak mematuhi peraturan di Indonesia dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana atau tuntutan perdata. Poin-poinnya seperti berdasarkan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 PMSE, sanksi administrasi pasal 80 sampai 81, pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam perdagangan melalui sistem elektronik dapat dikenai yang pertama teguran tertulis, yang kedua pembatasan kegiatan usaha, yang ketiga pemblokiran akses platform atau situs oleh pemerintah, yang keempat ada pencabutan izin usaha. Kemudian ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu sanksi pidana pasal 62, pelaku usaha yang melanggar hak konsumen dapat dikenai pidana penjara maksimal 5 tahun. Yang kedua ada pidana denda